Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan video presentasi terkait teori psikologi sosial dengan mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Brenda Ningsi, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Marun Ratu dari kelas AK 801 Prodi Akuntansi. Materi pembahasan adalah psikologi, industri, dan organisasi, sejarah, letak, dan ruang lingkup. Pendahuluan. Psikologi yang dipandang sampai saat ini sebagai ilmu yang mempelajari perilaku merupakan suatu disiplin ilmu yang rumit. Objek kajian psikologi yang sebenarnya bukanlah perilaku, melainkan mencoba menjelaskan dan memahami perilaku manusia. Pemahaman psikologi dalam suatu konteks yang akan memberikan pengertian yang lebih baik tentang psikologi industri dan organisasi. Maka ada 3 konteks yang akan memberikan pengertian yang lebih baik tentang psikologi industri dan organisasi, yaitu konteks psikologi itu sendiri yang lebih berkenaan dengan individu, konteks masyarakat di mana individu itu berada. Sebagai contoh, krisis ekonomi menerpa masyarakat Indonesia. Akibat dari krisis ini, maka sejumlah perusahaan dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan atau malah terpaksa ditutup. Sebagai kelanjutannya, maka individu-individu yang semua bekerja akan menjadi korban PHK, yang menimbulkan dampak bagi dirinya dan keluarganya. Demikian pula perubahan-perubahan global di masyarakat, teknologi baru, kalau organisasi mau mempertahankan hidupnya. A. Definisi dan pengertian. Definisi tentang psikologi industri dan organisasi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks organisasi. Masyarakat, psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, populasi. Kedua, permasalahan yang terjadi. Ketiga, prosedur dan teknik. Bidang-bidang yang terkait dengan psikologi industri dan organisasi. Pembicaraan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait dengan psikologi industri dan organisasi bukan sesuatu hal yang mudah, sehingga ada yang menganggap bidang-bidang ini merupakan subdisiplin dari psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Personal psikologi, yaitu mengkaji masalah perbedaan individual dalam konteks organisasi. Masalah-masalah seperti seleksi untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan keperluan dalam organisasi. Yang kedua, organizational behavior, lebih berkaitan dengan masalah-masalah individual dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, ergonomik, penekanan bidang kajian ini ada pada hubungan dan interaksi manusia dan mesin dalam suatu sistem. Yang keempat, organizational development, perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi berada, seperti perubahan yang menyangkut manusia, prosedur kerja atau teknologi. Yang kelima, industrial relation, suatu bidang kajian yang menyentuh hubungan antara pekerja dan organisasi. Yang keenam, vocational and career counseling, adalah pengembangan karir. C. Tujuan psikologi industri dan organisasi. Tujuan ini adalah kode etik psikologi, yaitu kesejahteraan umat manusia, kemajuan berorganisasi. D. Model psikologi industri dan organisasi. Berikut adalah tampilan pola mengenai perilaku manusia dalam berorganisasi. Ada wilayah akal sehat, wilayah ilmu kealaman, wilayah ilmu sosial.
Menurut Budi Hartiman, dalam tahun 2003, penelitian ilmiah adalah kehidupan sehari-hari kita dapat divisualisasikan secara sederhana, seperti wilayah akal sehat, merupakan perspektif kehidupan sehari-hari. Wilayah ilmu alam menghasilkan pengetahuan, karena objek observasi ilmu sosial adalah masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan manusia sebagai makhluk historis. Etik. Kode etik ini memuat tidak saja prinsip-prinsip etis yang harus dipegang, melainkan juga mencakup bahwa sebagai seorang profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut: A. Prinsip kompetensi. B. Prinsip integritas. C. Prinsip tanggung jawab. D. Menghormati hak kemanusiaan dan hak orang lain. E. Prinsip terhadap kesejahteraan. Dan F. Tanggung jawab sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan, teori psikologi sosial merupakan ilmu pembelajaran terhadap tingkah laku manusia atau aktivitas-aktivitas manusia berdasarkan pada faktor psikologisnya, yang umumnya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Biarlah presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.